Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami semua. Di mana pagi hari ini persekutuan online setiap hari Kamis yang dimulai sejak bulan Juli pertengahan, dan pada hari ini adalah persekutuan secara online yang terakhir tahun 2020. Meskipun ada kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Opa, Oma, Bapak, Ibu tetap menanti persekutuan secara online setiap hari Kamis jam 10 pagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Nya, juga bapak-bapak yang telah menyampaikan firman-Nya pada kebaktian ibadah secara online setiap Kamis. Sekali lagi kami juga mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Amin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah. Selamat pagi, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan usia indah. Oma, Opa, ada yang ingat siapa tokoh Alkitab yang disampaikan atau diajarkan minggu lalu oleh Pendeta Roni? Namanya dimulai dengan huruf S. Ada yang ingat? Ya, betul. Namanya Simeon. Apa yang kita pelajari dari Simeon? Dia seorang yang setia menantikan datangnya Mesias. Sampai dia tua, dia menantikan, dan Tuhan izinkan dia bertemu dengan Mesias. Sehingga dia bisa berkata, sekarang aku akan pergi dengan tenang. Seorang tokoh yang luar biasa. Nah, hari ini pun kita akan belajar tentang seorang yang tua. Tapi berbeda dengan minggu lalu, hari ini dia adalah seorang wanita. Nama depannya adalah, huruf depannya H. Ada yang tahu? Nah, saya dengar Hana. Sebelum kita belajar lebih banyak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan kami kembali
untuk belajar bersama-sama. Dikuatkan dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab menjelang Natal ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali. Biarlah kami mengerti firman Tuhan dan boleh menjadi pegangan bagi hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, mohon Tuhan ampunkan dosanya dan mampukan dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu dan di dalam kuasa-Mu. Berikan kepada dia kata-kata yang sederhana dan teratur supaya bisa disampaikan berita ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat dari Lukas 2. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Kalau oma opa ada Alkitab, mari kita buka, kita pelajari. Saya bacakan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hanya 3 ayat. Ayat 36, 37, 38. Tetapi kita bisa belajar cukup banyak tentang tokoh ini. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama namanya Hana. Ada yang ingat di dalam perjanjian lama juga ada tokoh namanya Hana. Ada? Ya, mamanya Nabi Samuel. Namanya Hana. Yang sudah menjadi tua tetapi belum punya anak. Dan dia berdoa, dan dia berdoa, dan dia berdoa. Dan Tuhan mendengar. Dan dia memberikan anak itu kepada Tuhan. Samuel yang kelak menjadi seorang nabi yang besar. Nah ini namanya Hana. Sama. Hana. Apa arti Hana? Hana adalah artinya diperkenan Tuhan. Anugerah Tuhan. Menurut oma opa, apakah Hana ini diperkenan Tuhan? Ya, karena dia bisa melihat juru selamat. Luar biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa papanya? Papanya adalah Fanuel, atau dalam perjanjian lama Peniel, yang artinya adalah wajah Allah. Yakub bergumul dengan Allah dalam kitab Kejadian, lalu dia melihat wajah Allah dan dia tidak mati. Dia memberikan tempat itu, nama tempat itu adalah Peniel. Nah, ini versi yang lain dengan arti yang sama, Fanuel, yaitu wajah Allah. Yang berikutnya, dari suku Asher. Asher adalah anak laki-laki ke-8 dari Yakub atau Israel yang dia dapatkan dari Zilpa, yaitu budak perempuan dari Leah. Asher sering dianggap sebagai suku yang terlupakan, tapi sekarang di awal kitab Lukas nama Asher disebut.
Sekarang kita lanjutkan. Apa jabatannya? Apa jabatannya? Ada yang bisa ingat? Tadi kita sudah baca ayatnya. Jabatannya adalah nabi perempuan atau nabiyah. Tugas nabi adalah menyampaikan suara Tuhan, memberitakan berita dari Tuhan. Dan Ana atau Hana dalam bahasa Indonesia itu punya tugas memberitakan Tuhan. Yang berikutnya, apalagi yang kita pelajari? Alkitab mengatakan sesudah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, lalu suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, ia menjanda. Ia tidak menikah lagi. Itu satu kondisi atau satu keadaan yang berat. Bagaimana dia bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa suaminya. Dan sekarang usianya sudah 84 tahun. Suatu usia yang sangat tua. Bahkan ada orang lain yang mengatakan setelah dia menikah, lalu 7 tahun dengan suaminya, lalu 84 tahun dia menjanda. Jadi usianya lebih dari 100 tahun. Itu ada tafsiran lain. Tapi kita berpegang di sini. 84 tahun aja usianya sudah sangat tua. Apalagi yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari dari sini adalah ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Terus berpuasa dan berdoa. Itu yang bisa kita ketahui dari ayat 36 dan 37. Sekarang kita lanjut dengan ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ. Pada ketika apa? Yaitu ketika Simeon melihat bayi Yesus dibawa ke bait Allah ketika bayi Yesus berusia 8 hari. Dan Simeon datang dan melihat dan menyampaikan nubuatan tentang bayi Yesus itu. Nah, Hana yang tinggal di bait Allah mendengar suara itu, mendengar suara Simeon. Lalu Hana datang tepat waktunya ketika bayi Yesus yang berusia 8 hari itu ada di sana. Jadi itu yang dikatakan, ketika itu juga datanglah ia ke situ, ke tempat di mana Simeon sedang melihat bayi Yesus yang dibawa oleh papa mamanya, Yusuf dan Maria. Lalu dikatakan di sini, Hana mengucap syukur kepada Allah. Dan tidak berhenti di situ. Berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Hana menjadi seorang misionaris. Dia pergi, dia beritakan dengan usianya yang begitu tua kepada semua orang yang menantikan kelepasan atau penebusan bagi Yerusalem. Jadi oma opa sekalian, ini tokoh yang luar biasa. Sudah tua, mungkin lebih tua dari sebagian besar oma dan opa, mungkin juga sama usianya atau lebih muda
dari sebagian oma dan opa. Kalau kita mau mengingat lagi, apa sih atau siapa sih tokoh Hana ini? Maka saya mencoba meringkaskan demikian. Nama tokoh Hana, supaya kita gampang ingat apa yang terjadi pada hidupnya, sesuai dengan namanya, Hana, H-A-N-A. H, hidupku seluruhnya untuk Tuhan. Lihat Hana. Hana tidak meninggalkan bait Allah. Seluruh hidupnya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita, oma opa? Kita sudah dipelihara Tuhan sampai saat ini. Adakah kita juga punya hati seperti itu? Yaitu Tuhan, hidup saya milik Tuhan. Dan hidup saya seluruhnya untuk Tuhan. Semua yang Tuhan berikan, itu kita kembalikan kepada Tuhan. A, apa artinya A? Andalkan Tuhan dalam hidupku. Andalkan Tuhan dalam hidupku. Apa yang Hana lakukan? Dia berpuasa dan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa berarti mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah semuanya sendirian. Apalagi ketika kita makin tua, kita makin kurang berdaya, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berpuasa, tapi kita bisa berdoa. Setiap hari, setiap saat, kita berdoa. Berdoa, berdoa. Mengakui bahwa ada Allah dan kita bergantung kepada Allah. Mengandalkan Allah. Mengandalkan Yesus, Sang Gembala yang baik. N, nyanyikan syukur untuk Tuhan. Atau nyatakan syukur kepada Tuhan. Itu yang Hana lakukan. Di ayat 38 dia menyatakan syukur. Makanya tema kita hari ini adalah Hana hidup dalam belas kasih Allah. Dia nyatakan syukur. Dia tahu sampai saat ini Tuhan yang memelihara. Dia bersyukur. Dan dia nyatakan syukur. Kenapa? Karena sudah bertemu dengan Mesias. Opa, oma, kita semua harus bersyukur. Kenapa? Karena kita mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Hidup kita ada di dalam Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Sampai putih rambut kita, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sampai ketika kita tidak sanggup, Tuhan menggendong kita. Itu yang Alkitab katakan. Tuhan menggendong kita, Tuhan mendekat kita. Makanya nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan syukur setiap pagi. Kita bersyukur. Kita bersyukur sekalipun kita sudah sangat terbatas. Saya ulangi. H, hidupku seluruhnya untuk Tuhan. A, andalkan Tuhan dalam hidup kita. N, barusan saja, apa artinya N? Nyatakan syukur kepada Tuhan. Yang terakhir, A, akui Yesus sebagai Juru Selamat dan beritakan
Dia kepada orang-orang lain. Akui Yesus sebagai juru selamat. Jangan malu. Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan berita bahwa kita tidak bisa ke sorga dengan cara kita sendiri. Karena kita berdosa. Kita butuh juru selamat. Nah, Hana mengakui itu, Simeon mengakui itu, orang Majus mengakui itu, gembala mengakui itu. Maka kita akui Yesus sebagai juru selamat. Dan dengan mengakui Yesus, lalu kita sekarang beritakan Dia. Sampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Jangan malu. Ketika kita tidak malu, Tuhan pun tidak akan malu mengakui kita adalah anak-anaknya. Jadi saya ulangi, Hana bisa disingkat hidupnya dalam huruf namanya. Sesuai alfabet namanya, H-A-N-A. Oke, kita ulangi. H, betul, hidupku seluruhnya untuk Tuhan. A, andalkan Tuhan setiap hari. N, ya, nyatakan syukur kepada Tuhan. A, akui Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan beritakan Dia. Hana memberitakan Dia. Hana memberitakan Dia kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia berbicara tentang anak itu yang namanya Yesus, yang artinya juru selamat, menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, Opa Oma, di penghujung tahun ini kita belajar tentang tokoh Hana yang hidup dalam belas kasihan Allah. Kiranya kita pun hidup dalam belas kasihan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Oma Opa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami satu pelajaran bahwa sekalipun kami tua, fisik kami makin lemah, tetapi kami masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Seperti Hana, kami bisa berdoa. Kami juga bisa memberitakan kabar baik, yaitu Juru Selamat sudah datang. Tolong kami ya Tuhan, menjadi orang-orang yang hidupnya untuk Tuhan. Andalkan Tuhan, nyatakan syukur, dan akui Tuhan, dan memberitakan Dia. Tolong kami. Tuhan, saat ini pun kami ingin berdoa, turut bersyukur untuk yang berulang tahun. Oma Deborah tanggal 12 Desember, dan Oma Naci 15 Desember. Tuhan telah pelihara hidup kedua Oma ini sampai saat ini. Dan kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat yang ditebusnya. Tuhan yang akan menuntun hari demi hari, 1 tahun ke depan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan sukacita, berikan kerukunan, dan hati yang terus bersyukur. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Oma, Opa yang sakit, juga untuk saudara-saudara yang lain, Oma Dindiana, Oma Lestari,
Oma Lili Murni, Oma Rosi, Oma Evi Wahyudi, Oma Yap Bong Chin, Pak Reza, sopir gereja, juga Opa John yang sedang pemulihan, juga untuk Pak Mul, Ibu Novi, Michelle, dan banyak lagi yang lain. Betapa kami rapuh, kami tidak kuat. Oleh sebab itu, seperti Hana, kami pun ingin mengandalkan Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, beri kami kekuatan dan kesembuhan. Biarlah tubuh kami bisa menyerap obat-obatan yang kami minum, supaya sanggup melawan segala penyakit. Tuhan, lindungi kami, jagai kami. Sebab kadang-kadang kami tidak bisa menjaga diri kami sendiri. Atau bahkan seringkali kami tidak mampu. Tuhan, lindungi kami semua. Dalam waktu 2 minggu lagi kami sudah akan mengakhiri tahun ini. Kami mohon Tuhan terus beserta dengan kami. Sampai tahun ini berakhir, dan dengan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan, setiap kami menjejakkan kaki ke tahun yang baru. Tuhan, tolong kami semuanya. Dengar kami dan pimpin hidup kami. Berkati gereja kami, pembangunan gereja, berkati pemerintah kami yang terus berusaha untuk mengatasi pandemik ini, dan berkati keluarga kami, suami, istri, cucu, anak, menantu, dan semua orang. Bahkan famili-famili kami yang dekat maupun jauh, dan juga tetangga-tetangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.